wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang Al-Quran Surat Al-Maidah, khususnya di ayat kedua dan 3. Di sini, sebelum kita membaca surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Maidah tersebut. Jadi Al-Maidah itu mempunyai arti yaitu hidangan, dan surat Al-Maidah itu terdiri dari 120 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Maidah ini termasuk surat kelima di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita dapat melihat atau Ibu akan menjelaskan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang pertama, manusia berhak marah dan tidak suka, tetapi ia tidak berhak berbuat aniaya ketika sedang marah. Jadi di sini kita mempunyai hak buat marah dan tidak suka terhadap orang lain, tapi kita tidak berhak menganiaya ketika sedang marah. Maka agar terciptanya persaudaraan, terciptanya kerukunan dan ketentraman. Yang kedua, orang-orang beriman harus saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Jadi, ketika teman kalian kesusahan atau orang lain, saudara, tetangga, kita harus membantu untuk tolong-menolong karena di sini diperuntukkan untuk orang-orang beriman, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Yang ketiga, mempunyai sikap simpati terhadap orang lain. Simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain untuk bekerja sama dengan kita. Jadi agar terciptanya atau terbina persatuan dan persaudaraan sesama kita. Dan simpati juga merupakan ajaran yang harus kita teladani dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke isi kandungan ayat 3, yaitu tentang makanan yang dilarang Allah, meliputi bangkai, darah, daging babi, daging anjing atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi disembelihnya bukan menyebut nama Allah, tapi selain Allah. Terus di sini juga dijelaskan hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, atau diterkam binatang buas, kecuali kamu menyembelihnya untuk berhala, dan di ajaran Islam itu tidak diajarkan seperti itu, melainkan binatang yang disembelih di dalam ajaran Islam itu harus menyebut nama Allah. Lalu di ayat ketiga ini mempunyai isi kandungan yang kedua, yaitu manusia dilarang mengundi nasib. Mengundi nasib ini yaitu membandingkan nasib kita dengan orang lain. Itu sama aja dengan tidak bersyukur atau tidak mensyukuri atas apa yang sudah Allah karuniai kepada kita. Yang ketiga yaitu orang yang berputus asa. Jadi di sini dijelaskan tidak putus asa. Tidak putus asa di sini ketika kita diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah, maka kita tidak putus asa. Terus ketika kita dikasih kegagalan oleh Allah, maka kita tidak putus asa, supaya kita bangkit dari kegagalan itu dan berusaha lebih baik lagi. Yang keempat, hanya takut kepada Allah. Jadi di ayat ketiga ini dijelaskan bahwa kita harus takut hanya kepada Allah, bukan selain dari Allah. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca
surat Al-Maidah di ayat kedua sampai ayat ketiga. Kalian simak ya, nanti kalian ikuti di rumah. Lalu tugas kalian adalah menulis surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 di buku tulis kalian masing-masing. Jelas sampai sini? Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari Ibu atau penjelasan dari Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Terima kasih, happy watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum.